Welcome to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu, sahabat semuanya? Jumpa lagi di channel saya, Miss Anita dari Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial untuk Bapak dan Ibu semuanya, sahabat semuanya yang ada di seluruh Nusantara, yaitu mengenai membuat presensi online atau daring menggunakan Zoho Form. Baik, kenapa kita menggunakan Zoho Form? Karena pada Zoho Form ini memiliki salah satu fitur yang berbeda ya dengan form yang lainnya, yaitu fitur untuk tanda tangan. Jadi seperti apa nanti proses kita membuat presensi online menggunakan form Zoho? Mari kita saksikan tutorial yang akan saya sampaikan pada video ini. Selamat menyaksikan. Oke Bapak Ibu, pertama kita buka terlebih dahulu di alamat forms.zoho.com. Ya, ini salah satu tampilannya. Baik, kita akan coba Oke Bapak dan Ibu, baik, pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah masuk ke alamat forms.zoho.com. Nah, tampilannya seperti ini dan yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah melakukan sign up atau sign in. Apabila Bapak dan Ibu belum memiliki akun pada Zoho Form, kita harus melakukan sign up atau mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk ini saya yang akan tutorialkan adalah untuk akun yang free ya Bapak dan Ibu. Oke, saya akan coba sign up for free. Nah, kita akan coba sign up dengan akun Google. Bila Bapak Ibu punya akun Google, silahkan untuk mendaftar menggunakan akun Google saja karena nanti untuk kedepannya aksesnya akan lebih mudah. Baik, ini saya ada beberapa akun, saya akan coba. Salah satu akun saya. Nah, jadi nanti akan create a new Zoho account. Welcome. Seperti biasa kita setujui dulu terms of service-nya dan privacy policy-nya. Kita klik continue. Ya, oke, ini tampilannya sahabat semuanya. Jadi ada beberapa fitur, ada forms, kemudian ini nanti untuk melihat daftar forms atau presensi yang akan kita buat nanti. Kemudian ada report, ada user, task, dan a profile. Cuma untuk
akun free ini kita hanya bisa menyimpan maksimal 3 form ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi setelah kita memiliki atau menyimpan 3 form, maka nanti kita tidak bisa membuat new form lagi atau form baru. Jadi harus menghapus atau mendelete salah satu form yang sekiranya tidak digunakan. Oke, yang pertama adalah untuk membuat form baru, ya Bapak dan Ibu, nanti silahkan klik create a new form. Ini karena baru, maka kita klik di sini karena di sini memang belum ada form, karena tadi saya mendaftar baru. Baik, kita create a new form. Nah, di sini ada pilihan blank form dan form templates. Kalau blank form kita bisa mengkreasi sendiri. Nanti isinya apa aja yang harus dimasukkan ke dalam form. Jika kita memilih form templates, ini nanti ada pilihan template tertentu. Nah, jadi kita menggunakan blank form saja ya Bapak dan Ibu. Oke, kita beli form name dulu misalnya, karena ini digunakan untuk keperluan diklat video conference dari Gumun, maka saya akan memberikan contoh pembuatan presensi online-nya. Jadi form name-nya akan saya berikan nama supaya nanti ketika kita mengekspornya menjadi file PDF, supaya semua judul atau deskripsinya masuk, kita harus letakkan di form name semua ya Bapak Ibu. Jadi kita pisahkan dengan tanda koma, misalnya Gumun Vicon tanggal berapa misalnya. Nah, misalnya seperti ini, Vicon Senin 1 Juni 2020, tata nama senyawa kimia, ini judul materi yang akan disampaikan. Misalnya kita butuh memasukkan nama host, moderator, dan presenter, langsung kita masukkan saja. Nah, ini contohnya. Mungkin bisa kita tambahkan pukul ya. Senin misalnya dilaksanakan pukul 9 sampai 10 misalnya. Nah, kenapa tidak kita tuliskan di deskripsi? Karena nanti kalau kita cetak yang masuk ke dalam file PDF-nya atau file ekspornya itu adalah yang ada di form name. Jadi untuk deskripsi memang tidak masuk. Tapi kita boleh mengisinya, misalnya mengisi hari dan tanggal, misalnya nama host, moderator, misalnya. Nah, kalau kita sudah membuat nama form dan deskripsinya, ya ini nama formnya, saya masukkan semuanya, info yang perlu.
Oke, kalau sudah kita klik create. Oke. Nah, seperti ini tampilan buildernya atau istilahnya halaman untuk kita membuat presensi atau membuat form ya. Nah, jadi sebenarnya form ini tidak hanya digunakan untuk presensi Bapak dan Ibu, tapi kita bisa membuat suatu presensi menggunakan suhu form ini dengan ada fitur tanda tangan dari yang mengisi presensi nanti. Oke, ini tadi ya Bapak Ibu, jadi nanti untuk judul itu akan ikut tercetak di dalam file PDF yang akan diekspor, begitu. Baik, selanjutnya yang pertama ada di sebelah kiri, ini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu. Ada single line, multi line, ini hampir sama dengan form yang lainnya. Single line itu untuk isian singkat. Kemudian multi line ini untuk isian yang panjang, mungkin untuk paragraf. Ada number, desimal, address, nama. Kalau nama di sini nanti biasanya akan muncul nama depan, nama tengah, nama belakang Bapak dan Ibu. Kemudian ada telepon, ada hari dan tanggal, ada website dan sebagainya, ada image upload dan sebagainya. Ada page break juga. Oke, langsung saja kita membuat presensi yang sederhana Bapak dan Ibu. Pertama yang harus dibuat tentu saja adalah nama. Nama bisa menggunakan ini, tapi kalau saya lebih suka menggunakan single line karena lebih umum ya Bapak dan Ibu. Karena kalau nama kita bisa lihat nanti di sini. Nah, jadi ada first dan last. Jadi harus mengisi satu-satu, misalnya ada yang menggunakan gelar akademik, maka mungkin harus banyak perintah ya Bapak dan Ibu. Jadi lebih enaknya kita menggunakan single line. Nah, single line di sini kita mengisi perintahnya ada di sebelah kanan. Judulnya field label, ini adalah judul dari isian formnya. Jadi, kalau ini diisi nama lengkap, kita isikan nama lengkap. Kita tambahkan instruksi untuk memberikan perintah apakah yang harus diisi, seperti apa yang harus diisi. Contoh misalnya, bisanya diisi dengan contoh. Misalnya Dr. Andes atau dokter gitu, A, B, C. Misalnya M, PD. Nah, ini bisa terserah Bapak dan Ibu semuanya mau diisi apa. Nah, supaya nanti form ini peserta itu harus mengisi, jadi supaya peserta tidak lupa mengisi, maka kita berikan mandatory. Mandatory ini artinya wajib untuk diisi, atau istilah di form yang menggunakan form Office atau Google Form atau form yang lainnya, ini required ya, hampir sama dengan required. Jadi wajib diisi. Kalau duplicate, no duplicate, berarti kalau ada yang mengisi double, nama double, maka dia tidak akan mau mengirim form yang diisi. Tapi untuk untuk duplicate kita nonaktifkan saja. Yang penting kita berikan aktifkan mandatorinya. Oke, nama lengkap sudah ini seperti ini. Selanjutnya kita ke email ya. Misalnya email. Nah, misalnya email, boleh tulis email atau email aktif begitu ya. Ya, email aktif. Tidak perlu dituliskan instruksi, terserah nanti boleh dituliskan instruksi, boleh tidak. Kita berikan mandatory. Include email input confirmation, ini tidak perlu kita aktifkan, yang penting kita aktifkan mandatorinya supaya pesertanya nanti atau
istilahnya respondennya, nanti dia wajib untuk mengisi. Email sudah, selanjutnya kita masukkan setelah nama, email, kemudian boleh dengan nomor HP. Ini nomor HP boleh diberikan, boleh tidak ya, karena untuk keamanan juga. Jadi terkadang kalau nomor HP itu takutnya tersebar kemudian disalahgunakan, tapi saya mencoba memberikan contoh, misalnya nomor HP. Atau yang kita masukkan yang WA aktif. WA aktif. Nah, kemudian kita bisa langsung diisi, otomatis akan mengisi nomor, atau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan country code atau kode negara, kita bisa memilih negaranya, misalnya di mana ya? Nah, ini kita bisa memilih Indonesia. Nah, plus 62 ya. Jadi nanti akan tertulis plus 62, atau misalnya tidak diberikan kode negara juga tidak masalah, Bapak dan Ibu. Kemudian jika sudah kita berikan, kita tidak usah mandatori ya. Nanti Bapak dan Ibu, karena ini ada validasinya, bisa mandatori, bisa no duplicate, bisa hanya boleh memasukkan angka. Kita masukkan angka saja ya. Kemudian input konfirmasi tidak perlu. Oke. Tidak usah kita mandatori. Jadi apabila ada peserta yang memang tidak ingin memasukkan nomor HP-nya, ya tidak perlu kita paksa ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Tanggal ya, hari dan tanggal. Oke, ini tanggal pelaksanaan atau tanggal Vkon. Misalnya. Baik, ini tanggal Vkon. Bila kita klik autofill, misalnya Bapak dan Ibu mengisinya tanggal 1 Juni, maka nanti yang akan muncul di formnya itu adalah tanggal 1 Juni. Jadi tidak perlu mengklik, akan tetapi jika ingin mengubah harinya atau mengubah tanggalnya itu juga bisa. Ini tidak perlu mandatori juga. Lanjut kita ke ada nama lengkap sudah, email aktif sudah, nomor HP, tanggal Vkon, kemudian nama instansi. Nama instansi. Contohnya SMA apa, SMP apa, misalnya SMK, SD, tempat bekerjanya kita berikan mandatori. Nah, nanti kita pilih single line saja ya, supaya inputnya itu lebih umum. Lanjut, alamat kita buat multi line saja. Tapi single line juga boleh, alamatnya tidak perlu panjang-panjang. Nah, misalnya alamat instansi ya, yang kita masukkan alamat instansi saja Bapak Ibu. Ini kita berikan mandatori, boleh tidak. Lanjut, kemudian kita pilih selanjutnya adalah pilihan tugas pada saat video conference. Kita menggunakan pilihan radio. Jadi nanti di sini ada drop
down, ada radio, ada satu lagi checkbox. Nah, Bapak Ibu bila drop down itu hanya bisa memilih satu, tapi nanti file pilihannya akan tersembunyi. Kemudian bila radio ini juga bolehnya hanya memilih satu, jika checkbox itu bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kita memilih yang radio saja. Nah, ini radio, kita ganti nama labelnya, kita jadi misalnya tugas dalam Vicon. Kita berikan pilihan, yang pertama adalah yang utama itu yang perlu dimasukkan karena ini untuk diklat video conference atau diklat Gumun, maka kita pilihan pertama adalah founder Gumun. Yang kedua adalah instruktur. Yang ketiga pilihannya peserta. Host dulu ya Bapak Ibu. Host itu yang membuka room. Kemudian moderator. Lalu presenter atau pemateri. Presenter dan pemateri sama. Dan yang terakhir adalah peserta. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu, kadang ada yang lupa memberikan pilihan ini. Jadi pastikan bahwa ini ada peserta, presenter, moderator, dan host. Kalau sudah, kita berikan mandatory supaya wajib diisi. Nah, kita sudah membuat tadi nama lengkap, email, nomor HP, tanggal Vicon, nama instansi, alamat instansi, tugas dalam Vicon. Selanjutnya, ini sepertinya sudah cukup untuk isian dari presensi ya, karena untuk waktu sudah ada di deskripsi atau di judul. Nah, jadi seperti ini. Oke, lanjut. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita berikan tanda tangan. Jadi ini salah satu keunikan dari Zoho Form, membuat form dengan Zoho, yaitu ada pilihan untuk mengisi tanda tangan. Kita berikan di sini. Ya, kita berikan tanda tangan, tanda tangan. Oke, mandatory boleh, tidak juga tidak apa-apa. Oke, kalau sudah mungkin kita berikan perintah ya, gores. Karena mungkin ada yang tidak paham nanti harus tanda tangan seperti apa. Ya ini seperti tanda tangan biasa Bapak dan Ibu jika menggunakan kita menggunakan kursor. Goreskan tanda tangan pada kolom yang disediakan. Ya. Oke, sudah selesai. Jadi nanti pilihan mandatory dan tidak atau bukan mandatory nanti tergantung kebutuhan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini minimal isian presensi apa yang harus dimasukkan. Jadi harus ada yang jelas, harus ada tugas dalam Vicon ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah cukup. Nah, kalau sudah jangan lupa klik save. Save. Nah, sudah tersimpan. Kalau sudah, ini nanti bisa Bapak Ibu edit. Jadi misalnya ada yang sudah mengisi, kemudian mau diedit lagi, itu bisa. Misalnya ada keliru isian, pertanyaan, atau survei. Misalnya mau menghapus tanggal misalnya, kita bisa mengeditnya dan itu tidak mempengaruhi alamat link nanti yang di-share. Nah, jika sudah, yang pertama yang harus wajib yang kadang terlupa itu adalah setting ya Bapak dan Ibu.
Nah, di setting ini kita harus setiap membuat form, jangan lupa untuk men-setting time zone-nya, waktunya. Karena di sini standarnya itu adalah Pasifik. Standar waktu Pasifik ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk Indonesia itu umumnya menggunakan WIB, ada WIT dan WITA. Kalau saya ada di daerah Surakarta, jadi waktunya adalah WIB. Kita WIB itu berarti GMT plus 7. Oke, kita scroll, kita gulir ke bawah sampai menemukan GMT plus 7-nya. Nah, ini ada GMT plus 7, ada banyak pilihan. Ada Antartika, Indochina, kita pilih yang Asia, Jakarta, yang West Indonesia Time. Ya, mohon untuk selalu diingat karena nanti mempengaruhi waktu ketika mengisi presensi. Jadi kalau menggunakan tidak waktu Indonesia, bisa jadi nanti isian presensi itu mungkin pukul 12 malam atau masih jam 5 pagi gitu, tidak sesuai dengan waktu yang Vkon itu dilaksanakan. Jika sudah, ini bisa diganti. Nah, submit button label itu adalah tombol yang nanti mengarahkan untuk tombol kirim, misalnya kirim submit. Boleh diganti dengan misalnya kirim. Kirim gitu saja. Jadi supaya lebih berbeda ya. Jadi kita ganti dengan kirim. Boleh kirim ke admin, boleh kirim ke siapa, kirim ke host atau kirim ke moderator begitu. Kita klik kirim. Nah, pastikan time zone-nya itu waktu Indonesia ya, Bapak dan Ibu, sesuai dengan infografis yang dibuat. Oke, jika sudah, jangan lupa untuk save. Jadi Bapak dan Ibu harus sering cek ya, sering setiap membuat sesuatu atau setiap mengedit, jangan lupa untuk klik save. Oke, sudah tersimpan. Ya sudah, bagaimana caranya membagikan formnya? Nah, tadi buildernya ini membuat formnya di builder ini. Nah, ini tadi, kemudian mengubah waktunya itu di setting. Oke, ke setting, kemudian Bapak dan Ibu mungkin bisa mengubah tema, tapi itu tidak wajib. Kemudian yang wajib adalah bagaimana cara kita memberikan akses kepada responden untuk bisa mengisi form yang kita buat. Jadi kita harus klik share dulu. Nah, ini alamatnya ya Bapak dan Ibu. Alamatnya ini kan panjang sekali. HTTP Zooform bla bla bla. Jadi apabila ada satu huruf yang mungkin tidak sengaja terhapus atau tidak sengaja tercopy, itu akan bermasalah. Jadi nanti filenya tidak akan bisa atau formnya tidak akan bisa dibuka. Jadi kalau shorten URL masih terlalu riskan ya. Jadi kita biasanya untuk file-file panjang kita pendekkan. Kalau saya biasanya menggunakan gg.gg karena dia tidak perlu login dengan akun. Tapi boleh juga Bapak dan Ibu menggunakan shorten link lainnya seperti SID atau Bitly atau Tinyuri atau yang lainnya ya. Pertama kita pastekan. Oke. Nah, kita ganti agar lebih pendek ya Bapak dan Ibu, misalnya Vkon. Tadi yang melakukan Vkon kan Ana. Vkon Ana 1 Juni misalnya. Vkon Ana, ini kayak Vkon Ana 1 Juni. Kita shorten. Nah, ini nanti yang akan kita berikan atau kita bagikan kepada peserta. Oke, saya coba untuk mengisi ya. Nah,
Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu, sahabat semuanya. Jadi ini judulnya Gumun Vicon, hari dan tanggal, pukul, tata nama senyawa, host, moderator, dan presenter. Oh, tadi presenternya Caca ya. Oke, tidak masalah. Oke, misalnya nama lengkap, misalnya saya isi sesuai dengan perintah dan gelarnya. Nah, email aktif misalnya saya isi xxx@gmail.com. Kemudian nomor HP misalnya 0. Ini sudah menunjukkan 0, jadi tinggal memilih 1, 8, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 misalnya. Tanggal Vicon 1 Juni, misalnya Bapak Ibu ingin misalnya ternyata membuatnya itu berbeda, bisa diganti dengan 2 Juni. Tapi ini sudah tersetting tanggal yang ada di sini itu ada tanggal yang sesuai gitu. Lanjut, nama instansi misalnya SMA Bina Widya Solo, alamat Jalan Host Cokro Aminoto 18 misalnya. Tugas dalam Vicon misalnya saya sebagai peserta. Jadi ini sebagai instruktur ya. Nah, jika sebagai host ya silahkan. Jadi ini semua nanti host, moderator, presenter wajib untuk tanda tangan. Wajib untuk mengisi form. Dan peserta pasti harusnya ada pesertanya ya. Baik tanda tangan. Nah, untuk di handphone nanti tinggal menggunakan jari, tapi kalau untuk di laptop menggunakan kursor. Nah, kita tanda tangan, kita klik di sini, kita tanda tangan misalnya tanda tangannya. Nah, Bapak Ibu jangan putus. Misalnya ini hanya contoh aja ya. Nah, jika salah tinggal di clear. Oh, saya tanda tangannya salah. Kita tinggal clear, kita benarkan lagi. Nah, jadi penandatangannya di sepanjang kotak ini. Kalau sudah, klik. Nah, tadi kan submit ya, defaultnya. Kita ubah menjadi kirim. Kita klik kirim. Nah, jika sudah, thank you, your response has been submitted. Ini berarti sudah terkirim. Sekarang untuk yang pembuat form, itu harus mengekspornya ya, menjadi file PDF karena nanti akan dijadikan sebagai bukti presensi bertugas dalam Vicon. Kita masuk ke ini berandanya yang form. Oke, ini form yang tadi kita buat. Ya, ada di sini. Karena kebetulan baru ada satu form, maka yang tertampil hanya satu form. Ini tadi yang baru kita buat. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencetak dalam bentuk PDF atau dalam bentuk file dari misalnya Vicon sudah selesai dan semua peserta, semua petugas sudah mengisi, maka kita harus mengekspornya. Kita klik all entries. Nah, ini tadi karena yang mengisi baru satu, saya sendiri tadi yang mengisi, jadi cuma ada satu isian ya, satu responden yang sudah mengisi. Jadi nanti seperti ini. Nah, ada tanda tangannya, reference name-nya, atau ada tax owner-nya. Ini adalah email pemilik atau pembuat dari form. Oh, maaf. Nah, jika sudah, maka cara kita untuk mengekspor itu adalah dengan, oh ya Bapak Ibu, saya lupa. Jika ada mungkin ada isian yang double, misalnya nanti saya ada double nama, nanti bisa dihapus. Kita klik yang dibutuhkan, kita bisa klik del. Ini ada pilihan del sebenarnya. Oh ini ada pilihan del atau pilihan edit. Jadi misalnya ada yang keliru,
Misalnya harusnya host dia, misalnya saya harusnya host, ternyata saya mengisi instruktur, maka kita bisa mengeditnya manual. Nah, kita bisa mengeditnya di sini. Nah, di sini kita bisa ganti sebagai misalnya saya harusnya peserta tapi salah klik jadi instruktur gitu. Oke, seperti ini misalnya saja. Tinggal di-update. Ini contoh saja ya Bapak Ibu kalau ada yang keliru mengisi. Tapi pastikan yang tidak salah isi itu adalah host, presenter, dan moderator. Karena itu adalah nanti menjadi bukti tugas. Oke, kita sudah selesai update. Kita keluar lagi. Kita cek lagi apakah isiannya sudah berubah. Tadi saya menuliskan instruktur apakah sudah berubah jadi peserta. Nah, tadi dan saya sebagai instruktur, kemudian saya edit menjadi peserta, ternyata bisa. Jadi besok apabila ada yang salah input, bisa diedit oleh pembuat formnya. Baik, sekarang bagaimana kita mengekspornya? Kita klik ini, tanda panah ke kanan, klik export. Pilihlah PDF ya Bapak Ibu. Ini bisa diganti misalnya terlalu panjang. Misalnya presensi. Ana, Vicon, tata nama. Misalnya. Dalam bentuk jangan lupa bentuknya PDF. Kita ketik dan. Nanti akan mendownloadnya. Start download. Kita coba open folder ya. Seperti apa tampilannya nanti? Nah, ini dia. Oke, kita coba membukanya, tampilan PDF-nya. Ya, oke Bapak dan Ibu, ini adalah file dari presensinya tadi, seperti ini. Lengkap ya. Ini judulnya tadi. Oh, ternyata deskripsinya ikut. Oke, jadi mungkin besok tidak perlu dituliskan ya namanya, Bapak dan Ibu. Oke, ini isiannya tadi sudah sesuai ya. Sudah tanda tangannya. Ini sudah cukup. Nanti bisa disimpan, jangan sampai hilang. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, sahabat semuanya, bagaimana cara membuat presensi yang ada fitur tanda tangannya menggunakan Zoho Form. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, demikian tadi tutorial singkat atau sedikit tutorial saya mengenai bagaimana cara membuat presensi menggunakan Zoho Form. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya.